Kembali lagi di Vibe Coding bersama dengan saya Yusan. Vibe Coding adalah sebuah teknik untuk menciptakan sebuah aplikasi, game, web, ataupun lainnya tanpa kita coding, 100% dibantu dengan AI. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan AI di code-nya, semisal untuk perbaikan code, membuat unit test, atau hal-hal kecil lainnya, itu belum bisa disebut Vibe Coding. Vibe Coding di sini kita 100% tidak ada coding sama sekali. Mulai dari pembuatan fitur, bahkan mulai dari initiate project, membuat fitur, perbaikan, dan hal lainnya akan dikerjakan oleh AI. Kita hanya support untuk membuat prompt dalam bahasa manusia, yang mana nanti AI-nya akan mengconvert ke dalam bahasa pemrograman, sehingga kita mendapatkan source code yang sudah ready to use. Ada banyak sekali tool di internet untuk menciptakan Vibe Code ini, mulai dari ada Windsurf, kemudian ada Cursor, bahkan agentnya juga ada banyak seperti GPT-4, kemudian ada Cloud, ada Gemini dari Google, dan masih banyak lagi. So, untuk memulai di sini kita harus menentukan akan membuat apa. Oke, di sini saya akan membuat sebuah game. Gamenya berbasis web. Nanti kita buat static saja dengan HTML, CSS, dan JS. Gamenya adalah tic-tac-toe. Nah, jika lupa, tic-tac-toe itu seperti ini. Nanti dia akan ada 3 kotak menyilang dan ke bawah, yang mana ada yang menggambar lingkaran dan ada yang menggambar silang. Jika sudah ada 3 urutan, baik itu diagonal, vertikal maupun horizontal, maka dia akan menjadi pemenang. Nah, inilah yang akan kita buat secara Vibe Coding. Nah, untuk toolnya di sini ya memang ada banyak sekali di internet, tapi di sini untuk sampel saya akan menggunakan Cursor Editor, di mana dia sudah include untuk tempat kita agar mudah untuk insert form, dan dia memiliki agent sendiri Cursor. Tapi nanti ada banyak opsi yang bisa kita pilih di Cursor Editor ini. Dan ini untuk versi pre-nya sudah cukup untuk kita coba-coba menggunakan Vibe Coding. Silahkan di-download untuk mencoba. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu directory kosong, yang mana nanti biarkan AI akan mengisi semua di sini. Untuk struktur filenya, untuk file-filenya apa saja, pemecahannya, dan selanjutnya. Nanti kita hanya membantu dikit-dikit agar menjadi lebih rapi atau lebih enak dibaca. Oke, di sini sebelah kiri itu bagian file explorer-nya. Nanti semua file-file directory akan tercatat di sini. Ini menggunakan VS Code untuk base-nya. Jadi sama persis, bahkan shortcut-nya juga sama. Ini bagian editornya, dan sebelah kanan sendiri itu untuk kita bisa menaruh prompt. Sebelum mulai di sini kita ada satu settingan yang perlu diutak-atik terlebih dahulu. Di bagian setting kursornya, masuk ke bagian rules. Saya perbesar dulu. Rules di bagian user rules. Nah, di sini saya isi sebagai berikut. Ini bagaimana AI nanti bekerja. Dan saya tulis di sini adalah your senior software engineer. Expertise-nya di menulis write clean code, reusable, dan best practice sesuai dengan standar industri. Membuat gampang direview oleh human dan junior engineer. Nah, nanti AI-nya itu berperilaku sebagai apa yang saya tulis di bagian user rules ini. Nah, ini bisa kalian isi bebas sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kembali ke editornya. Sebelum memulai, di sini di bagian kanannya untuk chat prompt-nya ada settingan juga. Nah, di sini kita bisa memilih AI modelnya, ada banyak sekali di sini. Bahkan untuk versi yang premium ya, seperti semisal Gemini 3 Pro, ini kan perlu login. Nah, di sini Cursor menyediakan opsi untuk itu, untuk menambahkan kredensial agar kita bisa menggunakan AI yang versi Pro-nya. Oke, nanti di sini saya setup untuk mode auto terlebih dahulu saja. Mode default dari Cursor. Oke, let's get started. Oke, mari kita membuat init app terlebih dahulu. Di sini saya ingin AI membuat create app tic-tac-toe game with HTML, CSS, and JS. Make code easy. Oke, kita buat prompt sesimpel ini dulu. Apakah yang akan terjadi? Ini seharusnya akan init app.
membuat directory baru dan file baru. Ini prosesnya nggak lama, kita tunggu saja. Nah, kita bisa lihat di sini prosesnya pembuatan file-filenya juga bisa dikasih lihat ke kita progresnya. Oke, code ready to use. Let's try cek dulu insert index.html dalamnya gimana. Oke, so far so good. Ini easy to read. Scriptnya cukup panjang tapi masih enak dibaca. Dan ini style CSS-nya. Nah, di sini saya sudah install ekstensi untuk preview HTML. Namanya di sini live preview. Ini bisa kalian install juga untuk mempermudah preview HTML. Tinggal klik kanan, terus show preview. Ini akan preview di sebelah sini. Oke, tic-tac-toe-nya sudah ready. Ini bisa juga kita open di browser biar lebih besar. Press X, kemudian coba kita preview ketika menang. Oke, so far so good. Reset. Bagaimana kalau draw, simulasi draw? Sepertinya saya akan menang lagi. Oke, kita reset aja. Simulasi draw. Oke. It's down. So far so good, nih hasilnya cukup bagus sekali. Nah, untuk kemudian kita ada keperluan, ternyata CSS-nya tuh terlalu panjang. Jadi ingin saya pecah-pecah lagi. Nah, ini bisa kita gunakan bantuan dari AI lagi. Ini perintahnya aja. Split styles.css into small and make it and move all to directory style. Ini sebenarnya perintahnya cukup umum. Ini bisa kita buat lebih detail lagi agar hasilnya tuh bisa lebih bagus. Nah, ini bisa dilakukan lebih baik jika kita punya basic di bidang teks seperti ini. Ini ada yang perlu di-allow. Kita allow. Oke, sudah ready. Di sini style CSS-nya dihapus dari kursornya. Jika kita intip di index.html, dia import CSS-nya dari udah dipecah-pecah yang di sini. Jadi harusnya lebih gampang dibaca lagi. Base-nya cuma segini aja. Ini base untuk HTML. Per komponennya juga sudah bagus. So far so good. Dan make sure ini tidak bikin error. Coba kita jalankan lagi aplikasinya. Show preview. So far so good, masih berjalan dengan normal. Nah, jika ingin ada perubahan lagi, silakan saja lakukan di prompt-nya. Apa yang ingin di-update, mungkin new feature, ataupun mungkin enhancement jika ada error, dan lain sebagainya. Dan tentu makin besar project-nya, jika ada error atau lain sebagainya, ada kemungkinan lebih seru juga diperbaiki oleh AI. Namun AI ini kan akan terus belajar, di mana di masa depan lagi semuanya akan lebih efisien untuk mereka mengerjakan aplikasi ini. Mungkin ada ide yang ingin kalian buat menggunakan vibe coding ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sebelum penutup, coba kita utak-atik gamenya. Saya ada ide sepertinya membuat efek vibrate ketika salah satu menang. Nah, coba kita menggunakan prompt yang bisa dibilang terlalu generik, tidak
tidak terlalu teknikal. Apakah yang akan terjadi? Oke, sudah beres. Oke, sudah beres. Mari kita preview. Kita bisa preview di sini juga. Coba jika ada yang menang. Wow, that's good. Ya, kurang lebih seperti inilah vibe coding. Bisa kalian implement untuk membuat apapun itu. Silahkan komen di bawah jika ada ide-ide menarik. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di video coding berikutnya.